Oke, terima kasih Nadine. Apakah jelas teman-teman? Contoh 5, silakan. Jelas ya? Jadi kalau kalian mencari T, T itu variabel, pasti dia adalah pembuat stasionernya nih, gitu ya. Nah, karena dia mau dimaksimumkan, berarti tinggi inilah yang harus kita turunkan dulu, gitu ya. Kemudian disyaratkan dia sama dengan 0, karena dia harus mencapai maksimum kan. Dari sini ketemu nilai T-nya, ya udah itu jawaban. Kemudian, karena yang ditanya tinggi minimum, tinggi itu adalah H, berarti H4 gitu ya. Itu adalah nilai stasioner. Oke. Kemudian contoh berikutnya, contoh 6. Nah, contoh 6 itu beda model soal. Nah, dia bilang adalah kawat sepanjang 120 meter akan dibuat kerangka. Kerangkanya seperti pada gambar. Ini P. Oh, berarti ini juga P nih. Ini juga P. Nah, kemudian, oh ini L. L itu bukan dari sejauh ini ya, karena di sini ada kawat lagi nih. Berarti ini L, berarti ini L, ini L juga. Nah, berarti 120 meter itu adalah terdiri dari ada 3P ya nggak? Karena panjangnya ini dari sini ada 3 kawat nih yang dipakai ya di sini ya untuk P sepanjang P. Kemudian ditambah ada 4L nih 1 2 3 4 kan? Berarti ditambah 4L. Nah, kita dapat persamaan pertama nih panjang kawat. Ini satu. Kemudian baca lagi soalnya. Agar luasnya maksimum. Nah, ini clue stasionernya di sini. Berarti kita harus cari fungsi luas. Luas itu adalah, nah perhatikan, karena luas itu kita nggak usah pisah-pisah, langsung aja. Ini berarti 2L ya, panjang dikali 2L. Gitu. Oke, perhatikan teman-teman. Nih, kan ini dua variabel. Kalau kita langsung turunin nggak bisa. Kita harus menggabung jadi satu dulu ya. Berarti yang di sini ini harus dinyatakan dalam L sama dengan atau P sama dengan. Nah, di soal ini saya langsung jadikan L sama dengan. Bu, kalau P sama dengan sebenarnya boleh nggak sih? Boleh ya. Kalau P sama dengan nanti pertama ketemu L dulu. Nah, kenapa saya pakai L? Karena yang ditanya adalah P. Supaya nanti langsung ketemu gitu ya. Sebenarnya bebas sih, kalian nggak harus ke L dulu, P aja juga boleh gitu ya. Yang penting nanti persamaan itu kalian substitusi ke persamaan L. Nah, ini karena L yang kita ganti, substitusi berarti dia dalam variabel P ya. Jadi 2 dikali P ya udah 2P. Kemudian L-nya kita ganti jadi 30 min 3/4 P. Nah, kita kali ke dalam ya. 2 kali 3, 60P. 2 kali 3/4 jadi 2 sama 4 coret ya. Jadi 3/2. 3/2 P kali P jadi P1. Nah, ini adalah persamaan luas dalam variabel bebas P. Nah, karena dia mintanya luasnya maksimum, berarti ini diturunkan ya. Jadi nih, supaya luasnya maksimum, maka kita harus cari L aksen yang sama dengan 0 gitu ya. Jadi L aksen P itu adalah 60 min, ini kali ke depan ya, jadinya min 3P ya. Benar kan? Ini 2 sama setengah dicoret. Nah, kemudian dia disyaratkan harus 0 ya. Nah, disyaratkan harus sama dengan 0 supaya dia mencapai maksimum, dia stasionernya gitu ya. Ketemu nah, P-nya sama dengan 20 ya udah. Ini tafsirannya atau simpulannya. Jadi panjang kerangka agar luasnya maksimum adalah 20 meter. Apakah jelas teman-teman? Contoh yang ke-6. Silahkan kalau ada pertanyaan. Siapa yang Bu, ya, apa? saya masih bingung tuh yang 3P tambah 4L itu dapat dari mana, Bu? Dari ini, panjang kawat ini loh. Kan panjang kawat akan dibuat kerangka nih. Kerangkanya seperti pada gambar nih. Jonathan. Nah kan panjang kawat itu nanti mau dililitkan di sini nih. Ini panjang kawat, berarti ini L, 2L nih. Kemudian di sini juga di sini ada 2L lagi, berarti ada 4L nih, gitu kan. Kemudian P-nya ini kan di sini sampai di sini. Oh, ada 3 nih. Paham? Oh, jadi P-nya itu ke samping gitu. Yang ini, yang panjang ini loh. Oh, yang panjang. Oh, Oh, betul. L-nya oke. kecil-kecil ini. Oke. Ada lagi? Saya, Bu. Boleh.
Itu yang 30 min 3/4 P itu dari mana Bu tadi Bu? Dari ini persamaan yang ini, saya lihat dulu. Persamaan 120 plus 3P plus 4L, ini kita jadikan L sama dengan, jadi 120 min 3P sama dengan 4L. Kemudian dibagi 4 semua nih, jadi L sama dengan 120 bagi 4, 30 dong. Ya. Oh, oke Bu, kasih Bu. Oke, ada lagi? Lah, tapi Bu, yang bawahnya itu kok malah jadi kayak 2P dikali 30 itu Bu? Bukan. Nah, ini rumus luas. Jadi persamaan luasnya kerangka ini loh. Yuk, kan tadi kita buat kerangkanya sebenarnya kayak gini kan, tapi di sini ada P gitu kan, ya kan? Iya, Nah, Bu. ini tetap P, tapi di sininya adalah 2 kali L, ya kan? Karena ini L, ini L. Oke. Tapi bukannya musnya ini Bu yang kayak 2 dikali 30 min 3/4 itu dulu Bu? Enggak, maksudnya kita buat persamaan luasnya dulu dari kotak yang mau kita buat ini loh. Luasnya apa? Luasnya ya udah sama dengan P dikali 2L. L-nya itu 2L. Nah, baru L-nya substitusi ke sana. Sudah? Oke Bu, kasih Bu. Oke. Jadi ini adalah rumus mula-mulanya dulu. Nah, habis itu baru L-nya disubstitusi ke sana. Ini ya, nih. Duanya dari mana? Dari sini. Nah, karena P dikali 2 ya sama aja 2P. Gitu ya. Ada lagi? Ada lagi, teman-teman? Yang kelempar siapa ya? Lex, kamu masih ada? Ya, Bu. Oh, masih. Siapa yang kelempar? Cukup ya? Kita lanjut. Oke, kita lanjutkan ke contoh 7. Nah, ini beda lagi kasusnya. Contoh 7. Contoh 7 itu luas permukaan balok dengan alas persegi itu adalah 150 cm persegi. Nah, kalian sambil perhatikan ya. Kalau ada persegi, oh ini berarti luas ya, berkaitan dengan luas. Agar diperoleh, nah ini cluenya. Volume balok maksimum. Berarti yang mau dimaksimumkan adalah fungsi volume. Berarti nanti yang boleh diturunkan adalah fungsi volume, gitu ya. Jadi saat menurunkan fungsi jangan langsung sembarangan, tapi lihat clue-nya. Siapa yang mau dimaksimumkan, siapa yang mau diminimumkan, dia yang berhak untuk diturunkan. Oke. Berarti dari sini datanya adalah kita harus membuat luas permukaan balok dulu nih. Nah, supaya kebayang bentuknya, kita gambar dulu nih baloknya. Alasnya persegi ya. Nah, ini baloknya seperti ini. Nah, kalau di sini P, oh ini P juga nih karena persegi alasnya ya, panjang sama lebarnya sama nih. Nah, ini tinggi gitu. Nah, berarti luas permukaannya adalah alas sama tutup sama ya, berarti 2 kali P kuadrat nih, gitu kan? P kali P kan ada 2 nih, alas sama tutup. Nah, sekarang ditambah sisi tegaknya nih kanan kiri depan belakang tuh sama aja P kali T ya, P kali T, P kali T. Ya udah ada 4 kali P kali T gitu kan? Nah, kita tinggal masukkan nih. Tadi luas permukaannya adalah 150, berarti ini 150 sama dengan 2P kuadrat ya, biar kecil gitu ya. Berarti 75 sama dengan P kuadrat plus 2PT. Nah, teman-teman perhatikan. Ini kita dapat persamaan yang pertama kan. Pasti persamaan pertama harus jadikan P sama dengan atau T sama dengan gitu kan. Tapi perhatikan saat mau jadikan P sama dengan atau T sama dengan, kita perhatikan lebih mudah yang mana. OP-nya kok ada di 2 tempat nih, kemudian ada pangkat 2. Oh, susah, ya udah dijadikan T sama dengan ya. Berarti ini 2PT sama dengan P kuadrat yang pindah ke 75 ya, berarti 75.
min P kuadrat. Kemudian P sama dengan berarti semua dibagi 2P. Nah, ya udah ini dapat nih P-nya. Kemudian ada rumus satu lagi nih, rumus volume ya. Ini luas yang pertama, volume yang kedua. Nah, kita buat rumus volumenya. Volume kotak kayak gini itu adalah P kali T, ya enggak? Nah, sekarang P kali P ya udah P kuadrat kan. P-nya substitusi. Nah, masukkan 75 min P kuadrat dibagi 2P. Nah, tinggal kali ke dalam ya. Sederhanakan. Nah, ini bentuk sederhananya. 1 juta itu masuk. Oke, kemudian, nah bentuk sederhana inilah karena kita mau cari volume maksimum, berarti dia yang diturunkan ya. Nah, P aksennya harus 0 supaya volume mencapai maksimum. Nah, berarti kita turunkan nih. Kita tulis dulu deh di sini. Ini adalah ini. Tulis di sini ya. P sama dengan P kuadrat kali T. Nah, P kuadrat dalam variabel bebas P. 75 min P kuadrat dibagi 2P. Nah, kita kali ke dalam ya. Berarti ini P kuadrat, 75 P kuadrat ya, dibagi 2P. Nah, ini punya coret 1 ya. Kemudian min, ini P pangkat 4 dibagi, P pangkat 4 dibagi 2P. Oh, berarti P-nya coret 1, ini 3. Gitu ya. Jadinya adalah PP adalah 75 per 2P, ya kan? Karena P kuadrat dibagi P kan, dikurangi setengah P pangkat 3. Nah, supaya volume kotak maksimum, maka P aksen P harus sama dengan 0. Nah, berarti kita turunkan nih 75 per 2P, berarti ya udah 75 per 2 aja ya. P-nya hilang ya, karena pangkatnya 1 kan. Min, nah ini 3 per 2 ya. 3 per 2 P kuadrat jadinya. Nah, ini yang sama dengan 0. Nah, kemudian kita menyelesaikan persamaan ini nih. Nah, ini kita kali 2 dulu deh, supaya nggak ada per 2. 75 min 3 P kuadrat sama dengan 0. Kemudian bagi 25 ya. Salah, bagi 3 aja. Nah, maksudnya 75 bagi 3 itu 25. Ya. Bagi min 3 aja deh, biar kebalik. Bagi min 3 berarti min 3 P kuadrat jadi P kuadrat. 75 dibagi min 3 min 25 ya. Nah, paksarin. P min 5 sama P5 sama P-nya P5. Nah, yang diambil yang positif ya, yang ini nggak mungkin. Negatif kan? Gitu. Jadi yang mungkin adalah panjang. Jadi, agar volume kotak maksimum, maka panjang sisi alas adalah 5 cm ya tadi ya. Satuannya apa sih? Apakah paham, teman-teman? Silakan yang belum jelas boleh bertanya. Yang belum paham siapa? Jano, Niko, Ervin, sudah selesai swabnya kan? Itu paham ya, teman-teman ya, jelas ya? Oke. Sekarang kita lanjutkan ke yang berikutnya lagi. Oke, nah ini perhatikan. Jadi volume akan maksimum jika panjang balok adalah 5 cm. Sekarang kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Nah ini beda kasus lagi ya. Bu, Ya apa? bentar Bu, balik ke yang volume lagi Bu. Belum difoto Sebelah Bu. mana? Yang kanan Bu. Oke. Yang kanan. Oke. Bentar Bu. Ya. Belum Bu, belum Bu. Oke. Atasan Bu. Ya Bu, bawahan Bu. Terima kasih Bu. Oke. Nah, kita lanjutkan sekarang.
Kasus yang beda lagi. Dari selembar karton berbentuk persegi, nah ini kartonnya ya, sudah digambari. Jadi nanti teman-teman jangan berharap nanti setiap soal pasti ada gambarnya, belum tentu ya. Jadi kalian harus bisa mengimajinasikan sendiri, membayangkan oh ini maksudnya seperti ini gitu ya. Jadi karena ini contoh, jadi masih dikasih contoh gambarannya. Karena dia bilang selembar karton berbentuk persegi, ya udah kita bikin persegi gitu ya. Ukuran sisinya 18, berarti ini dari sini itu adalah 18 cm, ini 18 cm. Nah, akan dibuat kotak tanpa tutup. Tanpa tutup harus dicatat dengan baik. Oke. Karena siapa tahu nanti kalian akan ditanya luas permukaan. Nah, kalau ditanya luas permukaannya kan kalian harus hitung juga nih. Gitu. Jangan ditambahin, tapi dikurangin tutupnya. Gitu ya. Dengan cara menggunting 4 buah persegi ya yang digunting ya, di setiap pojok karton. Nah, yang hitam-hitam ini ya. Kalau persegi berarti kita boleh menyebutkan di sini yang kita potong sejauh X ya. Berarti ini X, ini X, ini X, ini X, ini X, ini X gitu ya, karena dia persegi. Nah, yang hitam itu artinya udah kita gunting dibuang. Nah, kemudian kan kita mau bikin kotak nih, berarti ini kita lipat ya. Ini kita lipat, ini kita lipat ke atas gitu ya. Ini jadi saya kasih satu, ini sisi yang sebelah sini gitu ya, lipatannya. Kemudian ini lipatan yang kedua nih, berarti yang belakang tuh yang dinding sebelah kiri ya. Ini yang ketiga. Kemudian ini dilipat juga nih, ini keempat, berarti dapat yang depan sendiri ya. Nah, atasnya itu bolong karena tanpa tutup ya. Oke. Berarti teman-teman nih kalau kita memotong ujungnya itu sepanjang X, berarti X itu jadi tingginya ya. X itu jadi tingginya. Kemudian kotak kita, nah perhatikan, ini kenapa 18 dikurangi X? Karena kan gini, tadi kita punya kartonnya ukurannya adalah 18 nih, dipotong kanan kirinya sejauh X. Nah ini yang dibuang ya, ini dibuang. Ya udah berarti 18 dikurangi X ya. Di sini itu adalah 18 dikurangi 2X karena dipotong kanan kirinya. Paham ya? Kenapa panjangnya persegi kotak kita adalah 18 min 2X. Lebarnya juga 18 min 2X ya. Karena ini jadi ini adalah merah. Ini adalah panjang, ini adalah lebar. Nah, panjangnya 18 dikurangi 2X, lebarnya juga 18 dikurangi X. Tingginya siapa? Si X. Gitu. Nah, kemudian baca lagi soalnya. Siapa yang mau dimaksimumkan volume? Oke, berarti kita buat rumus volume ya. Volume kotak itu adalah P kali L kali T. Nah, panjangnya siapa? 18 min 2X. Lebarnya siapa? 18 min 2X juga, kuadrat aja deh. Tingginya siapa? Si X. Nah, ya udah ini tinggal dijabarin ya. Dijabarkan, kemudian ketemulah persamaan volume. Nah, ini dia. Persamaan volume kita dalam X berarti saya tulis PX aja ya. 324X X pangkat 3. Nah, ini tinggal jabar-jabarin ya, kuadratin dulu nih. Kalau bingung, kalian mending tuliskan gini. Kali 18 min 2X. Kali pelangi ya, 18 kali 18. 18 kali min 2X. Min 2X kali 18. Min 2X kali min 2X. Gitu. Kemudian dikali X terakhir. Kali ke dalam. Gitu. Nah, karena volume yang akan dimaksimumkan berarti P inilah yang kita turunkan. Nah, hasil turunannya berarti kan adalah yang bawah ini. 324 dikurangi 144X ditambah 12X kuadrat sama dengan 0. Nah, ini perhatikan, kita kan harus memfaktorkan. Supaya kita lebih gampang memfaktorkannya, bagi 12 dulu nih. Gitu ya. Nah, ini bentuk sederhananya. Di sini ternyata kita dapat dua nilai X nih. 9 sama 3. Cek dulu mana yang memenuhi syarat gitu ya. Nah, kita cek dulu. Kita tadi punya kartonnya lebarnya, panjangnya adalah 18. Kanan kirinya mau dipotong sejauh X. Kalau X-nya 9, mungkin nggak di sininya ada Nino. Mana Nino? Nino, di mana Nino? Kamu lagi ke toilet? Nino?
Halo Bu. Oh, ada. Nino. Nih kita mau Ya. cek nih, 9 sama 3 itu mana yang masuk, apakah dua-duanya masuk gitu ya. Kita kembalikan lagi ke soal konteksnya tadi. Kita kan punya panjang kartonnya itu 18 cm doang nih, Nino. Ya Bu. Nah, kita mau cek apakah 9 itu jawabannya. Nah, tadi 18 cm tadi kan akan dipotong kanan kirinya sejauh X ya. Kalau X-nya 9 mungkin nggak dia kotak kita punya panjang. Panjangnya berapa nih? Bentar, Bu. Kita punya kartonnya panjangnya 18 nih. Kanan kirinya mau dipotong buat tadi itu yang mau dibuang itu kan? Ya kan? Nah, gitu. 9 tuh nggak bisa Bu. Nggak bisa ya, karena apa? Di sini 0 ya. Iya Bu. Nah, ini nggak mungkin. Nah, maka kita syaratkan nih, yang memenuhi syarat adalah yang 3 aja. Yang 3, Kenapa? Karena kalau yang 3 ini kan 18. Iya. Ini 3 jadinya Apa Bu? P-nya berapa? P-nya berapa jadinya? Kalau X-nya 3. Kalau X-nya 3, P-nya itu ya jadi 12 Bu. 12. Nah, ada nih. Gitu. Ya udah, kemudian tinggal kita substitusi ke volumenya. Dapat deh. Gitu. Apakah jelas caranya? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Oh ya, permisi Bu Helen, saya mau Apa? tanya Bu. Ya, Anda apa? Kalau yang 2X itu perseginya kan Bu? Yang dalam ini Bu, yang dalam persegi itu Bu, yang di arsnya warna hitam Bu. Itu 2X itu berarti 2 persegi gitu ya Bu? Bukan. 2X itu X dari kiri dan kanan ini loh. Kan ini panjangnya mau dipotong kanan kirinya tuh. Diambil X kan? Jadilah 2X. Oke? Baik Bu. Ya. Ada lagi? Ini ada Gimana, 3 Ibu? ini. Boleh kebawain nggak? Oh, ke bawah. Oke. Itu kan saya dari tadi merhatiin yang volume akar maksimum saat V aksen sama dengan 0. Terus di bawahnya ada 324 min 144 plus 12x kuadrat sama dengan 0. Terus ke bawahnya kan itu 12x kuadrat. Itu gimana deh Bu? Kalau misalnya Oh, ini ditukar aja nih, yang ada X kuadratnya ditaruh ke depan. jadi posisinya aja. Jadi supaya gampang memfaktorkan gitu Ivan. oh ya, oke. Jadi posisinya kayak kita harus benar-benar sederhanain sama pasin posisinya. Supaya kita memfaktorkannya mudah. Oke, baik Bu. Terima kasih. Yuk. Ada lagi? Ada ya? Nah, ini yang keterkaitan turunan di terapannya ini tentang bisa jadi tentang pergerakan suatu benda ya, jadi bola dilempar ke atas atau mobil bergerak gitu ya, ada percepatan begitu. Kemudian ini kita membuat kerangka gitu ya dari material yang dipunyai, kita mau memaksimumkan atau meminimumkan gitu. Kemudian di sini tentang nah kalau ini kan kita punya kawat itu pasti panjang gitu ya, berkaitan dengan panjang. Yang ini berkaitan dengan luas. Jadi misalnya material yang kita miliki itu mempunyai luasan gitu. Nah, ini contoh di contoh 7. Kemudian contoh 8 itu kita mau membentuk sebuah sebuah kotak juga. Ini mirip kayak nomor 7 ya. Nomor 7 kan juga membuat kotak nih, tapi ada syaratnya tertentu ya. Kalau nomor 7 itu syaratnya alasnya harus persegi. Kalau yang di nomor 8 itu yang persegi itu justru lembaran karton yang kita miliki gitu. Jadi nanti kalian harus paham masing-masing jenis karakter soal ya, apa yang diketahui, apa yang tidak. Nah, sekarang kita masuk ke soal terapan kita yang berhubungan dengan orang ekonomi gitu ya.
kita mau memaksimumkan keuntungan gitu ya, atau meminimumkan biaya pengeluaran gitu ya. Nah, kemudian teman-teman nanti saya nomor 10 ini enggak usah, ini enggak saya bahas ya. Nomor 10 enggak akan saya bahas, jadi nanti kalau ketemu soal kayak nomor 10, enggak, karena ini agak analisanya agak susah. Nah, kalau nomor 11 masih ya, oke ya, tabung itu masih, kita masih bisa carilah rumus tabungnya gitu ya. Alas kali tinggi, luas alas kali tinggi itu yang pasti. Nah, saya konsentrasi di sini dulu. Contoh 9. Oke. Teman-teman, untuk jenis contoh 9, ini variasi soalnya ini bisa diputar-putar banyak nih. Contohnya kayak misalnya X, itu bisa tentang barang, bisa tentang hari, tentang waktu. Maka kalian persis harus diperhatikan, X itu di konteks soal ini, itu tentang apa. Kalau di sini X itu tentang barang, unit barang. Oke. Kemudian kita baca lagi nih, kita udah dapat nih X-nya adalah unit barang. Kemudian biaya. Nah, ini perhatikan di sini kita dapat persamaan biaya. Nah, tetapi ini dalam apa? Oh, ini kita simpen nih satuannya. Jadi ini detil ya, detil per kata, jangan di-skip bacanya. Karena ini adalah data berkaitan dengan analisa kita berikutnya. Supaya kita ketemu jawabannya gitu ya. Kemudian ini masih untuk tiap unit barang. Oke, berarti kita menuliskannya adalah biaya per unit. Nah, begini. Ini adalah yang 15 ya. 5x kuadrat min 10x plus 30. Nah, ingat satuannya adalah Rp1.000. RP aja. Nah, ini kita simpan, ini perlu sekali, harus dicatat. Nah, kemudian kan kalau kita memproduksi X unit barang, nggak mungkin dong kita hanya mencari biaya per satu unit, kita pasti harus mencari biaya total kan, total biaya. Nah, supaya kita bisa menghitung keuntungannya nanti kan. Total biaya itu artinya biaya per unit harus dikali sama X gitu ya. Biaya per unit harus dikali X. Nah, maka dia jadilah BX. B dalam X variabel gitu ya. Biaya itu saya simbolkan sama B. Berarti ini fungsinya harus kita kali sama X nih. 5x kuadrat min 10x plus 30. Paham ya teman-teman ya? Kalau biaya per unit itu adalah fungsinya 5x kuadrat min 10x plus 30 nih, padahal kita memproduksinya adalah X unit barang, berarti kita harus mencari biaya total, berarti biaya per unit ini harus dikali sama X dulu. Nah, berarti kita dapat fungsi biaya total X kuadrat plus 30x. Satuannya masih dalam ribu rupiah ya. Oke, simpan dulu. Dapat persamaan yang pertama. Kemudian kita cari data lagi. Jika barang tersebut terjual habis dengan harga 50.000 tiap unit. Oke. Berarti harga jual ya, hasil penjualan nih. Bentar, ini bukan biaya. Ini hasil penjualan ya. Hasil penjualan. Karena kalau pemasukan itu bukan biaya ya namanya ya. Hasil penjualan per unit. Nah, hasil kita jualan per unit itu katanya Rp50.000 nih. Oke. Lah, satuannya kan di sini di Rp1.000-nya disimpan. Oke, berarti di sini juga akan kita simpan nih. Berarti harga jual per unit itu adalah Rp50.000. Nah, Rp1.000-nya kita simpan biar kembar, biar match gitu ya. Seimbang, sama. Nah, kemudian di sini itu biaya total. Oh, berarti kita harus mencari hasil uang masuk total gitu kan. Karena katanya kan barangnya terjual habis gitu ya. Berarti hasil penjualan total X unit barang itu berarti ini juga harus dikali X ya, 50 kali. Nah, kita dapat dua persamaan nih. Persamaan pertama tentang biaya total, persamaan kedua tentang hasil penjualan total, pemasukan total ya. Nah, kemudian kita baca lagi. Bu. Ya apa? Kita doa malaikat tante. Oh, oke. Yang berdoa.
Kita tadi sampai ini 2 persamaan ya. Persamaan total biaya sama pemasukan total. Nah, yang ditanya adalah keuntungan maksimum. Berarti clue-nya di sini. Apa yang mau dimaksimumkan? Keuntungan. Jadi, kalau yang mau dimaksimumkan keuntungan, jangan pernah kalian menurunkan fungsi biaya atau fungsi hasil penjualan. Oke, paham ya? Berarti kalian harus membuat rumus tentang keuntungan dulu. Kita buat keuntungan dulu. Keuntungan atau laba ya. Keuntungan atau laba itu adalah logika sederhana. Kalau kalian mau cari keuntungan nih, misalnya kalian mau belajar jualan nih, misalnya, oh saya beli barang orang deh, gitu, kemudian saya bantuin jualin, gitu kan. Nah, berarti biaya kalian membeli barang tersebut itu disimpan dulu nih sebagai pengurang dari hasil jualan kita ya. Nah, setelah kita dapat uang masuk nih, hasil penjualan tadi, kemudian dikurangi sama biaya ya. Biaya nih, hasil jualan, ini total ya. Total uang masuk dikurangi total biaya. Jadi total memproduksi barang itu berapa. Nah, ini kita baru dapat keuntungan gitu ya. Berarti kalau keuntungan saya lambangkan sebagai K, berarti K dalam variabel X ya. X itu adalah barang yang kita produksi. Nah, total uang masuk tadi adalah yang 50X ya. Dikurangi, nah biaya total yang dipakai ya, jangan biaya yang dari sini, nggak boleh, harus dari sini. 5X, 30X. Nah, ya udah, ini kita rapikan dulu nih. Ketemu fungsi biaya. Jadinya adalah min, nah ini derajat yang paling tinggi kita letakkan di depan sendiri ya, 5X pangkat 3. Ini min kena min jadi plus ya, plus 10X kuadrat, kemudian ini min 30, 50, min 30X ya, jadi plus 20X. Nah, ini adalah fungsi keuntungan dalam variabel X atau boleh pakai L, laba ya, boleh laba, boleh keuntungan. Nah, kemudian pertanyaannya adalah keuntungan maksimum ya, agar laba maksimum, maka kita syaratkan L aksen X sama dengan 0 atau K aksen X sama dengan 0 gitu ya. Nah, berarti ini fungsi laba ini kita turunkan dulu. Jadinya min 5 kali 3 ya, min 15X kuadrat plus 2 kali 10, 20X plus 20 ya. Nah, sama dengan 0. Kemudian nih kita memfaktorkan angka ini kan agak susah nih. Kita bagi dulu aja nih. Bagi min 3 ya. Min 5 aja deh. Min 3 nggak dapat ya, 20 kan. Min, supaya apa Bu? Di depan X kuadrat supaya positif nih, dibagi min aja ya. Jadinya 3X kuadrat, min 4 ya. Min 4. Nah, tinggal memfaktorkan. Nah, diingat lagi nih, cara memfaktorkan yang cepat kalau di depan X kuadratnya bukan 1. Cano. Cano, mana Cano? Gimana Cano cara memfaktorkan cepatnya? Cano. Mana Cano? Cano. Ya, Bu, halo, Bu. Oke, ya. Gimana cara memfaktorkan kalau di depan X kuadratnya bukan 1? Yuk, minggu kemarin kita udah belajar ini. Gimana nih, Cano? Cara apa, Bu? Ini difaktorkan. Oh, 3X dan 1X, Bu. Suaramu kecil banget, Cano. Oh, Bu, kurang jelas suaranya. Udah lumayan, tapi masih agak kecil juga. Halo, Ibu, tadi apanya, Bu? Ya, ini difaktorin, Cano. 3X kuadrat min 4X min 4 sama dengan 0 difaktorkan. Kamu kameranya mati kenapa? Ini di sini nge-lag, Bu. Ini sih kurang jelas sebenarnya. Oh, emang kamu di mana, Cano?
nge-lag banget Bu di sini. Oh, gitu ya. Unit Bu, beda Bu, bukan di lab komputer. Pakai laptop. Pindah tempat apa gimana? Iya Bu, lagi pindah tempat. Oh, oke lah. Saya ke JC aja deh, JC. 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 Kamu lagi ke toilet kah? JC lama banget ke toilet tuh. Kevin, Bu. pemfaktorannya gimana? Jadinya ada kurung X. X plus itu kan. Cara cepetnya gimana? Supaya ingat lagi. Pertama gimana? 3-nya kali ke belakang. Oke. Yang mana? Yang ini kan. Kita dicoretan dulu nih. 3x kuadrat min 4x min 4 supaya nanti terbiasa memfaktorkan yang depan x kuadratnya itu bukan 1. Nah, caranya gimana? Ingat. X kuadrat min 4x min berapa? 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 12 Bu. 12 sama dengan 0. Habis itu ya udah ini faktorkan di sini. Berapa nih? Cari faktornya min 12. Ini dikali ya, ketemu 12. Ditambahin, ketemu min 4. Nah, faktornya 12 berapa sama berapa? 1, 12, 2, 1, 12. 3 sama 4. 2 sama 6. Nah, yang dijumlahin ketemu min 4 yang mana? 2 sama min 6. Oke, berarti plus 2 sama min 6. Kemudian jangan lupa dibagi 3 ya, dibagi 3. Nah, berarti kita dapat 3x plus 2 sama ini x yang ketinggalan. X min 2 ya. Nah, ya udah ini yang kita tulis. Dapatnya adalah 3x plus 2 sama x min 2. Nah, gitu. Ya udah dari sini kita bisa dapat x-nya nih. 3x sama dengan min 2, x sama dengan min 2/3 ya. Nggak mungkin nih, masa barang pecahan sama minus ya. Berarti yang mungkin adalah yang ini. X min 2 sama dengan 0, dapat X-nya. Nah, ini adalah jumlah barang yang diproduksi. Ini adalah banyak barang yang diproduksi. Banyak barang yang diproduksi. Nah, berarti keuntungan maksimumnya? Nah, keuntungan maksimum berarti berkaitan dengan nilai gitu ya, nilai fungsi. Berarti 2 ini kita substitusi ke fungsi laba, berarti L2 sama dengan laba. Min 5 kali 2 pangkat 3, 10 kali 2. Nah, gitu. 2-nya pangkat 3 dulu, 8 ya. Berarti min 40 nih kali 5 kan. Ini juga 40 nih. Ini 40. 40 min 40 hilang, ya udah jadinya adalah 40. Nah, tadi ingat satuannya apa? Rp1.000 disimpan. Oh, ya udah. Jadi, ini taksirannya ya. Jadi, keuntungan maksimum adalah Rp 40.000 saat memproduksi 2 unit barang. Nah, begitu. Ini kenapa kecil banget, Bu? Ya kan buat contoh supaya ngitungnya cepat gitu ya. Gitu. Apakah jelas, teman-teman, prosesnya? Nah, ini saya atasin lagi. Jadi, nanti teman-teman kalau ketemu soal seperti ini, pertama yang harus dibaca dulu adalah X-nya dalam apa. Oke, supaya nggak ketukar-tukar nanti. Kemudian, fungsi-fungsi yang ada di soal itu tentang apa.
Kalau tentang biaya ya udah dicatat dulu. Biayanya dalam total atau masih per unit. Nah, ingat kata-kata tiap unitnya, per X-nya itu penting supaya kita tidak keliru membuat persamaannya. Nah, kalau per unit berarti supaya kita harus cari totalnya nih, berarti harus dikali X semuanya ya. Kemudian satuannya juga kita simpan nih, satuannya dalam apa? Dalam ribu rupiah. Jadi nanti kalau ketemu 00 di belakang rupiah itu harus dibuang dulu, disingkirin dulu supaya satuannya jadi sama gitu ya. Oke. Kemudian kalau barang terjual habis berarti kita harus mencari fungsi hasil penjualan atau fungsi uang masuk kita gitu ya. Karena setiap barang dijual dengan harga 50.000, ya sudah berarti ribunya kita coret dulu, simpan dulu maksudnya ya. Berarti 50 harus dikali X dulu gitu kan, karena kita kan memproduksinya X unit barang, bukan hanya 1 unit barang yang kita jual gitu ya. Oke. Kemudian baca lagi nih, yang ditanya adalah masalah keuntungan maksimumnya. Nah, fungsi keuntungan kita belum punya. Jadi jangan pernah kalian menurunkan fungsi biaya ataupun hasil penjualan karena nggak nyambung nanti. Yang mau dimaksimumkan kan keuntungan gitu ya. Jadi kita ciptakan dulu fungsi keuntungan. Logikanya begitu. Nah, kita buat dulu fungsi keuntungan, caranya gimana? Ya total uang masuk dikurangi total uang keluar gitu kan. Jadi total hasil penjualan dikurangi total biaya produksi. Ingat kalau total biaya itu fungsinya lebih dari satu suku, maka jangan lupa membuat tanda kurung gitu ya, karena B-nya akan dikali ke semua tempat. Hati-hati, karena salah tanda di sini aja udah kalian nggak bisa memfaktorkan, nggak ketemu barangnya gitu ya. Oke, kemudian karena dia mintanya adalah supaya laba maksimum, berarti fungsi L atau K inilah yang harus kalian turunkan gitu ya. Sama dengan 0. Nah, ini tinggal dikerjakan secara aljabar, difaktorkan gitu kan. Nah, ingat lagi cara memfaktorkan, kalau di depan X kuadrat itu bukan 1, caranya adalah 3 ini kita kali ke belakang dulu, faktorkan biasa, setelah difaktorkan ketemu faktornya, jangan lupa kita kembalikan lagi dibagi 3 lagi gitu ya. Kemudian kalau pecahan 2 dibagi 3 kan nggak dapat tuh pecahan ya, maka 3-nya kita kali sama X jadi 3X plus 2. 6 dibagi 3 kan 2 dapat ya udah. Ini hasil pemfaktorannya, masukkan ke sana. Terus dicari X-nya nih. Nah, karena kita lihat lagi kalau soal kontekstual itu selalu lihat X-nya itu kan barang nyata gitu kan. Barang nyata itu nggak mungkin pecahan, nggak mungkin minus, jadi jangan diambil. Yang kita ambil yang bulat. Nah kalau dua-duanya bulat ya kayak yang tadi itu X yang membuat kotak tadi ya, kita analisa mana yang memenuhi syarat yang mungkin. Kalau nggak mungkin jangan diambil gitu ya. Nah yaudah, kemudian lihat lagi pertanyaannya, yang ditanya jumlah barang yang diproduksikan atau keuntungannya. Kalau hanya banyak barang yang diproduksi ya udah dapat X ini udah dapat jawabannya. Tetapi karena yang ditanya keuntungan, berarti X ini kita substitusi ke fungsi laba kita tadi. Dapat deh. Kemudian satuannya dikembalikan lagi. Jangan ketinggalan ya. Oke, apakah jelas teman-teman? Saya mau nanya, Bu. Oke, apa? Kalau misal kita udah nemu keuntungan maksimumnya, kita bisa nyari biaya produksinya nggak, Bu? Karena kan tadi yang kita cari kan keuntungan maksimum tuh apa? Keuntungan tuh tadi kalau nggak salah penjualan kurang biaya produksi kan, Bu. Dengan keuntungannya kan udah diketahuin berapa, tapi itu dalam jumlah 2 unit barang. Berarti kalau 1 unit barang dari 40.000 jadi dapat 20.000, benar nggak, Bu? Jadi biaya penjualannya tadi 50.000, terus keuntungannya 20.000, berarti biaya produksi 30.000. Benar nggak? Kayak gitu, Bu. Iya, tapi itu kan di soal ini nggak ditanya biayanya, jadi udah. Tapi kalau misalnya biaya ditanya ya udah masukkan ke persamaannya yang udah ada. Oke? Sama mau nanya, kalau misalnya tadi kan ada beberapa soal yang pakai rumus turunan, ada beberapa yang enggak.
Terus kenapa sekarang pakai turunan lagi, Bu? Jadi kan kalau nggak salah Ibu bilang kalau ada laju, terus ada apa sih namanya? Oh iya. Nah, kalau laju itu kan turunan dari jarak. Dia pasti turunan, Ivan. Jadi, nah ini kita lihat dari sini. Ini pokoknya clue-nya adalah di sini. Kalau sudah ada kata max min, kita udah jelas nih yang mau kita turunkan kan. Oh, fungsi di depannya nih. Siapa yang mau dimaksimumkan tinggi? Oh, ya, berarti kita harus mencari H aksen T yang sama dengan 0 gitu ya. Nah, kalau misalnya nanti diketahui jarak tempuh itu adalah ST sama dengan 5T plus 7. Nah, misalnya. Kemudian yang ditanya adalah kecepatan maksimum. Enggak mungkin. Kecepatan minimum. Nah, perhatikan ini minimum kecepatan. Oh, berarti kita harus mencari fungsi kecepatan yang kita minimumkan. Gitu? Paham ya? Oke. Ya, berarti kata kuncinya di maksimumnya. Berarti kan tadi kan kalau nulis harga apa di contoh nomor 9 tadi ada kata ini ya, keuntungan maksimum. Jadi Ya, pasti. Ya, itu clue-nya di situ. Kata-kata itu. Jadi makanya di sini kan tadi konteks judulnya adalah nah, di sini maksimum dan minimum pada masalah kontekstual. Pasti kata-kata ini akan selalu muncul ya, Ivan ya. Ini clue-nya justru di sini. Gitu. Jadi yang kita turunkan adalah siapa yang mau dimaksimumkan, siapa yang diminimum. Apakah ada lagi pertanyaan? Makasih, Bu. Ya. Cukup kan? Bu, boleh agak scroll ke bawah nggak? Ya, itu Bu, yang bawah dikit ya Bu. Itu yang bawahnya 3x kuadrat kurang 4x kurang 4 itu jadi gitu gimana? Saya kurang ngerti. Ini loh tiganya. Tiganya kita kali sama 4 jadi min 12. Jonathan, kalau kamu punya apa ya, 9x kuadrat min 17x min 2 sama dengan. Jonathan, kalau memfaktorkan ini nih gimana caranya? Susah ya. Karena di depan x kuadrat 9, bagi 9 nggak bisa. Nah, caranya termudah adalah 9-nya ini kita kali mundur. X kuadrat sendirian, min 17-nya biarin aja. Oke, 9 kali min 2 berapa, Jonathan? Min 18. 18. Nah, yaudah kita tinggal memfaktorkan ini, Jonathan. Jadi X berapa tuh? Faktornya min 18. Ini dikali harus ketemu 18. Kita cari faktornya nih. Nanti ditambah harus ketemu min 17. Berapa sama berapa nih? Jonathan? 1 sama min 18 bukan? 1 sama min 18 ya udah dapat. Plus 1 sama min 18. Tapi kan kita tadi membuang 9, Jo. Jadi kita balikin lagi ke sana. Oke? Paham? Oh, oke. Oke, 1/9 bisa nggak? Nggak bisa. Ya udah 9 kali X ya. 9X plus 1. 18 bagi 9 dapat berapa? 2. Ya udah, ini dapat nih. Nah, jelas? Oh, oke. Makasih, Bu. Jadi ini trik supaya gampang jadinya gitu, memfaktorkan yang di depan x kuadrat bukan 1. Caranya gimana? Ya 9-nya dikali ke belakang gitu. Ada lagi? Nah, makanya di sini kan 3 kita kali sama min 4 jadi min 12. Kita tinggal memfaktorkan yang sudah x kuadrat min 4x min 12 itu gitu. Ada lagi kah pertanyaan? Silakan. Nggak ada, cukup. Oke, kalau cukup, sekarang kita ke soal.
Ini mana? Mana kok hilang? Nah, kita ke soal kita. Saya langsung fokus ke contoh 9 tadi ya. Nah, saya minta kalian coba mengerjakan soal-soal yang berkaitan kayak contoh 9 dulu deh gitu ya. Itu dulu kalian ngerti. Ya udah, kita tinggal mengembangkan di soal-soal yang atasnya tadi ya. Yang tentang jarak tempuh, tentang sebuah roda berputar, tentang itu ya. Nah, yang penting kalian dapat ini dulu nih standar minimal Bu Helen tuh kalian menguasai materi kalian gitu ya anak IPS. Nomor 13, 14, 15 itu ya teman-teman. Jadi yang pertama itu kalian harus menganalisa kayak contoh 9 tadi. X-nya itu apa? Oh ini masih sama nih unit barang. Kemudian biaya, oke. Kemudian ini loh Bu, nggak ada tiap unit barangnya nih. Oke, berarti ini udah total gitu ya cara menganalisanya ya. Nah, ini udah total. Kemudian baca lagi apa banyaknya barang yang harus diproduksi per hari agar biaya produksi per unit mencapai minimum. Nah, ini yang ditanya adalah siapa yang mau diminimumkan? Biaya produksi. Oke, ya udah biaya produksi itu yang harus diturunkan gitu ya. Paham ya, teman-teman ya? Terus 14 dan seterusnya sampai 15 ya, silahkan kalian analisa. Ini nanti jadi PR-nya kalau nggak selesai, silahkan dicoba kerjakan nomor 13 dulu. Nanti sisanya kalian tinggal sisa berapa nih? Kalau sisa 1, ya udah PR-nya tinggal 1. Kalau sisa 2, PR-nya 2. Kalau 3 belum kelar, ya udah 3 PR. Gitu ya. Silahkan teman-teman dicoba. Atau bertanya dulu deh tentang 3 soal ini boleh. Sebelum mencoba mengerjakan. Silahkan, apakah ada pertanyaan? Oh, minimum itu berarti juga paling rendah kan, Bu? Jadi minimum maksimum itu cara mengerjakan soal itu tetap sama. Cuman kalau max kan di sini nih, max. Ini di sini min. Gitu. Oke, Handarus. Caranya sama. Jadi selalu diturunkan ya. Max min itu adalah pakai turunan. Siapa yang mau diturunkan? Ya, siapa yang mau diminimumkan? Siapa yang mau dimaksimumkan? Gitu. Ada lagi? Sambil dicoba ya. Sambil dicoba dikerjakan. Bu, nomor 13 boleh minta tolong dituntun nggak, Bu? Nomor 13. 13? Oke. Jadi kan Apanya? penyelesaiannya kan diketahuinya tuh yang X apa ya biayanya kan udah diketahuin total. Biaya total atau biaya per X? Total. Total ya, berarti DX ya. Ya, dengan X dikali dalam kurung. Kok dikali? Oh enggak dikali. Dulu. Ini nih baca yang teliti. Untuk memproduksi X unit barang per hari diperlukan biaya bla 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 rupiah. Nah, artinya X pangkat 3 min 2000 X kuadrat plus 3 juta X itu adalah total atau masih per unit? Pan? Udah total. Oke, udah total. Jadi jangan dikali X lagi ya. Nah, kayak gini teman-teman tadi yang saya sebutkan harus teliti baca soal supaya kalian enggak, karena ini pasti soalnya udah dikemas supaya dia bisa difaktorin gitu kan, dapat X-nya bulat. Tapi nanti kok nggak bisa difaktorin? Oh, cek lagi ke atas, jangan-jangan menganalisanya itu ada yang keliru. Gitu kan? Terus apa lagi? Bentar. Tadi kan nyarinya tuh keuntungan ya, Bu. Terus kalau misalnya ngitung mana? Nomor 13 bukan keuntungan. Iya, kalau tadi kan contoh nomor 9. Oh, tadi keuntungan. Ya, maka ada hasil penjualan gitu kan. Tapi di sini yang ditanya adalah siapa yang mau diminimumkan? Banyak barang yang harus diproduksi, Bu, yang dicari.
Oh, itu pertanyaannya. Tapi siapa yang mau diminimumkan? Biaya produksinya. Nah, ya udah. Berarti yang boleh diturunkan adalah fungsi biaya itu, Ivan. Oh, jadi Jadinya, fungsi biaya total tadi itu yang baru diturunin langsung. agar biaya minimum X yang sama dengan 0, gitu ya. Tapi baca dulu nih. Biayanya per unit. Nah, berarti jangan BX yang diturunkan. Ini coret. Oh, berarti B per unit yang diturunkan sama dengan 0. Oke, Ivan paham? Ya udah. Ini no, nggak boleh. Kenapa? Karena dia mintanya biaya per unit. Ya udah, berarti kita cari B per unit adalah berarti X kuadrat dibagi X kan? Paham? Ya udah, min 2000. Plus gitu. Nah, itu baru diturunin. Oke. Paham ya? Paham. Sambil coba dikerjakan ya. Ada lagi kah pertanyaan? Boleh loh, sambil mengerjakan sambil bertanya. Bu Helen, ini tenggatnya kapan, Bu? Pasti buat minggu depan kan? Tapi kalau misalnya sehari ini selesai ya udah, nggak ada PR kan gitu. Ya, Bu, terima kasih. Oke. Jadi teman-teman kalau misalnya caranya adalah gini, kalau misalnya kalian salah analisa dari awal ya, kalian menurunkan fungsi yang salah, pasti kemungkinan besar kalian kalau memfaktorkan kok nggak dapat gitu ya, kok angkanya pecahan semua. Nah, itu kemungkinan besar adalah clue bahwa kalian membuat persamaan yang kalian turunkan itu keliru gitu ya. Tapi yang jadi masalah adalah kalau misalnya kalian membuat persamaan yang diturunkan itu keliru, dan ternyata difaktorkan juga dapat, hasilnya juga ada bulatnya, nah itu kalian nggak bisa ngecek tuh. Tapi kalau saat memfaktorkan kok nggak dapat itu udah clue mudah, itu pasti ada yang keliru gitu. Makanya baca soalnya yang benar-benar teliti ya. Yang ditanya, yang diketahui, yang satuannya apa, X-nya dalam apa. Nah, ini kalau kalian lihat nih. Nomor 14 X-nya itu dalam hari. Oke. Jadi bukan unit barang lagi. Nah, ini yang ditanya adalah berapa hari proyek tersebut harus diselesaikan agar biayanya minimum. Nah, nomor 15 ini sudah enak nih, total biaya kan sudah diberi petunjuk. Ini nomor 15 kayak yang contoh 9 tadi. Oke, ya apa? 13 itu langsung apa namanya biaya per unitnya langsung diturunin ya, Bu? Terus saya dapetnya ini ya. Terus saya bingung di faktorisasinya. Kok difaktorin? Oh enggak. Itu udah langsung dapat X-nya. B aksen sama dengan 0. Oh, itu langsung jawaban? Iya. Oh, alah. Oke, Bu. Dia yang ditanya apa? Barang? Jadi, jumlah barang ya? Berarti kalau kayak gitu, barang per unitnya jadi 1000. Kok per unit? Bentar.
Setiap hari harus memproduksi 1000 unit barang agar biayanya minimum. Gitu. Oke. Oke, teman-teman, kurang 1 menit lagi. Jadi ini nomor 14-15 dilanjutkan lagi ya. 15 itu kayak contoh 9 nih, udah ada contohnya ya. Kayak contoh 9. Kalian tinggal tebak lagi yang nomor 14 tuh, kira-kira seperti apa caranya. Oke, saya stop ya, teman-teman ya. Jadi PR-nya yang belum kelar 3-3-nya berarti semuanya dikerjakan.